Isa Al-Bustami meriwayatkan, selama 13 tahun bergaul dengan Syekh Abu Yazid, tak pernah terdengar olehku ia mengucapkan sepatah kata pun. Demikianlah kebiasaannya, senantiasa menekurkan kepala ke atas kedua lututnya. Kadang menengadahkan, mengeluh dan kembali ke dalam perenungannya. Mengenai hal ini Sahlagi mengomentari, memang demikianlah tingkah laku Abu Yazid apabila berada dalam keadaan gundah, tetapi apabila berada dalam keadaan lapang, setiap orang akan mendapatkan manfaat dari ceramah-ceramahnya. Pada suatu ketika, Sahlagi bercerita, ketika Abu Yazid sedang berkholwat, terdengarlah ia mengucapkan kata-kata, "Maha besar aku, betapa mulia diriku ini." Ketika ia sadar, murid-muridnya menyampaikan kata-kata yang diucapkan lidahnya tadi kepadanya. Maka Abu Yazid menjawab, "Memusuhi Allah adalah sama dengan memusuhi Abu Yazid. Jika aku mengucapkan kata-kata seperti itu sekali lagi, cincanglah tubuhku ini." Kemudian kepada setiap muridnya diberikannya sebuah pisau dengan pesan, "Jika kata-kata tadi kuucapkan lagi, bunuhlah aku dengan pisau ini." Tetapi, untuk kedua kalinya ternyata Abu Yazid mengucapkan kata-kata yang sama. Murid-muridnya hendak membunuhnya. Tetapi seketika itu juga, tubuh Abu Yazid menggelembung dan memenuhi seluruh ruangan. Para sahabat melepaskan bata-bata dari dinding ruangan itu, sambil menghujamkan pisau ke tubuh Abu Yazid. Tetapi pisau-pisau itu bagai menikam air. Dan pukulan-pukulan mereka sama sekali tidak berakibat apa-apa. Beberapa saat kemudian, tubuh yang menggelembung tadi menciut kembali. Dan terlihatlah Abu Yazid yang bertubuh kecil seperti seekor burung pipit, sedang duduk di sajadah. Sahabat-sahabatnya menghampirinya dan mengatakan apa yang telah terjadi. Abu Yazid berkata, "Yang kalian saksikan sekarang inilah Abu Yazid, yang tadi bukan Abu Yazid." Suatu ketika Abu Yazid memegang sebuah apel merah di tangannya dan memandanginya. "Satu buah apel yang indah," kata Abu Yazid. Di saat itu juga sebuah suara berkata di dalam batinnya, "Abu Yazid, tidakkah engkau mempunyai malu untuk memberikan namaku kepada sebuah apel?" Maka 40 hari lamanya lupalah Abu Yazid akan segala sesuatu kecuali nama Allah. "Aku telah bersumpah," Syekh Abu Yazid menyatakan, "bahwa aku tidak akan memakan buah-buahan dari bustam selama hidupku." Abu Yazid mengisahkan, suatu hari ketika sedang duduk-duduk, datanglah sebuah pikiran ke dalam benakku, bahwa aku adalah syekh dan tokoh suci zaman ini. Tetapi begitu hal itu terpikirkan olehku, aku segera sadar, bahwa aku telah melakukan dosa besar. Aku lalu bangkit dan berangkat ke Khurasan. Di sebuah persinggahan, aku berhenti dan bersumpah tidak akan meninggalkan tempat itu, sebelum Allah mengutus seseorang untuk membukakan diriku. 3 hari 3 malam aku tinggal di persinggahan itu. Pada hari yang keempat, kulihat seseorang yang bermata satu dengan menunggang seekor unta, sedang datang ke tempat persinggahan itu. Setelah mengamati dirinya dengan seksama, terlihatlah olehku tanda-tanda kesadaran ilahi di dalam dirinya. Aku mengisyaratkan, agar unta itu berhenti, lalu unta itu segera menekukkan kaki-kaki depannya. Lelaki bermata satu itu memandangiku. "Sejauh ini engkau memanggilku," katanya, "hanya untuk membukakan mata yang tertutup, dan membukakan pintu yang terkunci, serta untuk menenggelamkan penduduk bustam bersama Abu Yazid?" Aku jatuh lunglai. Kemudian aku bertanya kepada orang itu, "Dari manakah engkau datang?" "Sejak engkau bersumpah itu, telah beribu-ribu mil yang kutempuh." Kemudian ia menambahkan, "Berhati-hatilah Abu Yazid. Jagalah hatimu." Setelah berkata demikian, ia berpaling dariku dan meninggalkan tempat itu. Zunnun mengirimkan sebuah sajadah kepada Abu Yazid. Tetapi Abu Yazid mengembalikannya kepada Zunnun sambil berpesan, "Apakah perluku dengan sebuah sajadah? Kirimkanlah sebuah bantal sebagai tempatku bersandar." Dengan ucapan tersebut, Abu Yazid ingin mengatakan bahwa ia telah berhasil mencapai tujuan. Maka Zunnun mengirimkan sebuah bantal yang empuk. Tetapi bantal itu pun dikembalikan Abu Yazid, karena pada saat itu, ia telah bertaubat dan tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang. Mengenai perbuatannya ini, Abu Yazid mengatakan, "Manusia yang berbantalkan karunia dan kasih Allah, tidak membutuhkan bantal dari salah seorang di antara hambanya." Abu Yazid berkisah,
Suatu ketika aku bermalam di padang pasir. Kututupi kepalaku dengan pakaian dan aku pun tertidur. Tanpa disangka-sangka, aku mengalami sesuatu. Yang dimaksudkan adalah mimpi birahi. Sehingga aku harus mandi. Tetapi malam itu terlampau dingin. Dan ketika terjaga, aku merasa enggan sekali untuk bersuci dengan air dingin. Tunggulah sampai matahari tinggi, batinku berkata. Setelah menyadari betapa diriku enggan dan tidak memperdulikan kewajiban-kewajiban agama itu. Aku segera bangkit, kulumerkan salju dengan jubahku, lalu aku mandi. Jubah yang basah itu kukenakan kembali, sehingga aku jatuh pingsan kedinginan. Beberapa saat kemudian aku siuman, ternyata jubahku telah kering. Abu Yazid sering berjalan-jalan dalam sebuah pekuburan. Pada suatu malam, ketika ia pulang dari pekuburan itu, ia berpapasan dengan seorang pemuda bangsawan yang memainkan sebuah kecapi. "Semoga Allah melindungi kita," seru Abu Yazid. Mendengar seruan itu, si pemuda menyerang Abu Yazid, dan memukulkan kecapi itu ke kepala Abu Yazid, sehingga kepalanya berdarah dan kecapi itu sendiri pecah. Ternyata si pemuda dalam keadaan mabuk, dan tidak menyadari siapakah yang diserangnya itu. Abu Yazid terus pulang dan ketika hari telah siang, dipanggilnyalah salah seorang di antara murid-muridnya. "Berapakah harga sebuah kecapi?" tanya Abu Yazid kepadanya. Si murid memberitahu harganya. Dengan secari kain, dibungkusnya uang seharga kecapi, ditambah dengan makanan yang manis-manis, lalu dikirimkannya kepada si pemuda. "Sampaikan kepada si pemuda itu, bahwa Abu Yazid meminta maaf kepadanya. Katakan kepadanya bahwa tadi malam ia menyerang Abu Yazid dengan kecapinya, sehingga kecapi itu pecah. Sebagai gantinya, terimalah uang ini dan belilah kecapi yang baru. Sedangkan makanan-makanan yang manis ini adalah untuk menawarkan kedukaan hatimu, karena kecapi milikmu itu telah pecah." Ketika si pemuda bangsawan itu menyadari perbuatan yang telah dilakukannya, ia pun mendatangi Abu Yazid untuk memohon maaf. Ia bertaubat. Begitu pula banyak pemuda-pemuda lain yang menyertainya. Suatu hari, Abu Yazid berjalan-jalan dengan beberapa orang muridnya. Jalan yang sedang mereka lalui sempit, dan dari arah yang berlawanan datanglah seekor anjing. Abu Yazid menyingkir ke pinggir untuk memberi jalan kepada binatang itu. Salah seorang murid tidak menyetujui perbuatan Abu Yazid ini dan berkata, "Allah yang Maha Besar telah memuliakan manusia di atas segala makhluk-makhluknya. Abu Yazid adalah raja di antara kaum mistik. Tetapi dengan ketinggian martabatnya itu, beserta murid-muridnya yang taat masih memberi jalan kepada seekor anjing. Apakah pantas perbuatan seperti itu?" Abu Yazid menjawab, "Anak muda, anjing tadi secara diam-diam telah berkata kepadaku, 'Apakah dosaku dan apakah pahalamu pada awal kejadian? Sehingga aku berpakaian kulit anjing. Dan engkau mengenakan jubah kehormatan sebagai raja di antara para mistik?' Begitulah yang sampai ke dalam pikiranku, dan karena itulah aku memberikan jalan kepadanya." Pada suatu hari, Abu Yazid sedang menyusuri sebuah jalan ketika seekor anjing berlari-lari di sampingnya. Melihat hal ini Abu Yazid segera mengangkat jubahnya, tetapi anjing berkata, "Tubuhku kering dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Seandainya tubuhku basah, engkau cukup menyucinya dengan air yang bercampur tanah 7 kali. Selesailah persoalan di antara kita. Tetapi apabila engkau menyingsingkan jubah sebagai seorang Parsi, dirimu tidak akan menjadi bersih walau engkau membasuhnya dalam 7 samudera." Abu Yazid menjawab, "Engkau kotor secara lahiriah tetapi aku kotor secara batiniah. Marilah kita bersama-sama berusaha agar kita berdua menjadi bersih." Tetapi si anjing menyahut, "Engkau tidak pantas untuk berjalan bersama-sama dengan diriku dan menjadi sahabatku. Karena semua orang menolak kehadiranku dan menyambut kehadiranmu. Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu. Tetapi siapapun yang bertemu denganmu akan menyambutmu sebagai raja di antara para mistik. Aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang. Tetapi engkau memiliki sekarung gandum untuk makanan esok hari." Abu Yazid berkata, "Aku tidak pantas berjalan bersama seekor anjing. Bagaimana aku dapat berjalan bersama Dia yang abadi dan kekal? Maha besar Allah yang telah memberi pengajaran kepada yang termulia di antara makhluknya melalui yang terhina di antara semuanya." Kemudian Abu Yazid meneruskan kisahnya.
Aku sangat berduka, bagaimana aku dapat menjadi hamba Allah yang patuh? Aku berkata pada diriku sendiri, aku akan pergi ke pasar untuk membeli ikat pinggang yang dikenakan oleh orang-orang bukan muslim. Dan ikat pinggang itu akan kupakai, sehingga namaku menjadi hina di dalam pandangan orang. Maka pergilah aku ke pasar hendak membeli sebuah ikat pinggang. Di dalam sebuah toko terlihat olehku ikat pinggang yang sedang terpajang. Harganya paling-paling 1 dirham. Kataku dalam hati. Kemudian aku bertanya kepada pelayan toko itu, berapa harga ikat pinggang ini? 1000 dinar, jawabnya. Aku tak dapat berbuat apa-apa, hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Pada saat itu, terdengar olehku sebuah seruan dari atas langit. Tidak tahukah engkau, bahwa dengan harga di bawah 1000 dinar, orang-orang tidak akan menjual sebuah sabuk untuk diikatkan ke pinggang seorang manusia seperti engkau? Mendengar seruan itu, hatiku bersorak girang, karena tahulah aku, bahwa Allah masih memperhatikan hambanya ini.